Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Madiumi, NRP 3322600002 dari kelas 1 D4 Sains Data Terapan. Di sini saya akan mempresentasikan proyek tekan semester mata kuliah praktikum pemodelan statistik terapan dengan dosen pengampu Pak Roni Susutyoko. Judul saya adalah analisis faktor yang mempengaruhi harapan hidup dengan metode Ridge Regression. Tujuan dari penyusunan laporan proyek tengah semester ini adalah untuk mengembangkan model prediksi pada data life expectancy WHO yang dapat digunakan untuk memprediksi atau mengestimasi angka harapan hidup di suatu negara berdasarkan beberapa faktor seperti pendapatan, pengeluaran kesehatan, pendidikan, indeks massa tubuh, dan faktor sosioekonomi lainnya dengan meminimalkan overfitting pada model. Kemudian metodologi dibagi menjadi 6. Yang pertama, menyiapkan data dengan membersihkan data, menghapus data yang tidak relevan, dan mengisi nilai-nilai yang hilang. Kemudian yang kedua, memilih variabel yang akan dimasukkan dalam model Ridge Regression dan normalisasi data. Yang ketiga, membuat model Ridge Regression dengan membagi data menjadi data training dan data testing. Kemudian yang keempat, melakukan training pada model Ridge Regression dengan menggunakan data training. Yang kelima, menguji model menggunakan data uji dan mengevaluasi kinerja model menggunakan metrik evaluasi seperti R-square atau MSE. Dan yang terakhir, dapat dilakukan tuning terhadap parameter Ridge Regression untuk meningkatkan kinerja model. Nah, sumber data yang saya gunakan pada laporan proyek tengah semester ini yaitu dataset life expectancy WHO dari Kaggle dengan tautan https://www.kaggle.com /Kumarajarsi life expectancy WHO. Yuk simak penjelasan berikut ini. Berikut ini merupakan source code yang saya buat mengenai analisis Ridge Regression terhadap data life expectancy data WHO. Nah, langkah yang pertama adalah mengimpor beberapa library yang dibutuhkan. Kemudian kita membuat dataset atau membaca dataset dengan fungsi read.csv dengan data life expectancy data. Kemudian simpan pada variabel df, dan ketika kita cetak, variabel df akan menghasilkan 2938 baris dan 22 kolom. Kemudian kita menggunakan fungsi info dan terlihat bahwa hampir 3000 baris mempunyai ketidaksetaraan terhadap nomor pengamatan setiap fitur, sehingga dapat dipastikan bahwa data tersebut memiliki missing value. Kemudian kita cek apakah ada duplikat baris, dan ternyata hasilnya 0, yang artinya tidak ada. Kemudian kita cek banyak missing value, dan hasilnya pada beberapa kolom memang banyak missing value. Kemudian kita mencoba menghapus missing value dengan menggunakan fungsi drop nah dan in place true, dan hasilnya setelah menghapus missing value terdapat 1649 baris dan 22 kolom. Kemudian kita coba cek lagi apakah masih ada missing value, dan ternyata hasilnya semua adalah 0, yang artinya tidak ada missing value. Kemudian kita menghapus kolom country atau negara dan year atau tahun, sehingga ketika kita cetak akan menjadi 20 kolom saja. Dan kita membuat variabel dummies dengan fungsi getDummies, yaitu kolom status dan drop first true untuk menghindari multikolinearitas. Nah, kemudian kita melihat matriks korelasi dengan menggunakan fungsi core. Dapat dilihat bahwa ada beberapa fitur yang berkolaborasi cukup baik antara satu sama yang lain. Kemudian kita visualisasikan correlation values-nya menggunakan sns.headmap dengan data core. Nah, blok gelap dan terang menunjukkan bahwa ada hubungan kuat antara fitur-fitur tersebut. Kemudian kita mendefinisikan variabel dependent atau variabel respon, yaitu Y sama dengan df dari nama kolom life expectancy. Kemudian kita tampilkan berupa hishplot. Hishplot tersebut hampir memiliki distribusi normal dengan kemiringan negatif. Kemudian kita mendefinisikan variabel independen yaitu x. Di sini kita menggunakan semua variabel kecuali
variabel life expectancy, sehingga kita hanya perlu men-drop. Kemudian kita split data menjadi data training dan data testing dengan parameter test size 0,3 dan random state sama dengan 0, sehingga data testingnya adalah 30%. Kemudian kita mendefinisikan alpha values. Dari sintaks tersebut akan menghasilkan 100 nilai alpha, yang dimana semakin besar nilai alpha akan menghasilkan model yang lebih sederhana dan sebaliknya. Kemudian kita memodelkan ridge regression, dan di sini ada np.shapecoef. Ini merupakan bentuk dari numpy array dengan dimensi 100x19, sehingga variabel coef itu adalah array 2 dimensi dengan 100 baris dan 19 kolom. Nah, kemudian di sini ada plot. Plot ini menunjukkan perubahan koefisien terhadap nilai alfa. Jadi koefisien ditunjukkan pada sumbu y dan nilai alfa ditujukan pada sumbu x dengan skala log. Kemudian kita menemukan nilai optimal alfa yaitu 0,005. Nilai alfa yang rendah itu cenderung menghasilkan model yang lebih kompleks dan sebaliknya. Output sintaks ini adalah objek ridge yang sudah disesuaikan, di mana alfa adalah 0,005 dan normalisasi true atau diaktifkan. Lalu kita menghitung mean square error pada data testing dan menghasilkan 13,72 sekian. Semakin rendah nilai MSE maka semakin baik kinerja model. Kemudian kita membuat rasio regresi. Output dari sintaks ini adalah daftar koefisien yang berisi koefisien lasso untuk setiap nilai alfa di daftar alfa. Nah, kemudian kita membuat plot untuk memvisualisasikan outputnya. Grafik koefisien model lasso ini menunjukkan bagaimana koefisien model bervariasi seiring perubahan nilai alfa. Sumbu X adalah nilai alfa dalam skala log dan sumbu Y nilai koefisien. Kita mencoba menemukan nilai optimal alfa menggunakan cross validation dan hasilnya adalah 0,00018 sekian. Lalu pada sintaks tersebut menghasilkan model regresi lasso dengan nilai alfa 0,0018 sekian dan normalisasi true atau diaktifkan. Dan yang terakhir menghitung nilai MSE atau mean square error dari lasso regression dengan data testing, yaitu hasilnya adalah 13,369 sekian. Dan semakin kecil nilai MSE maka semakin baik model dalam memprediksi nilai target pada data uji. Nah, dari analisis ridge regression yang telah saya lakukan pada data life expectancy WHO dapat disimpulkan bahwa model ridge regression yang dibangun cukup akurat dalam memprediksi harapan hidup di suatu negara berdasarkan faktor-faktor tertentu seperti pendapatan, pengeluaran kesehatan, indeks massa tubuh, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi harapan hidup. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa.